Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jalanan. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, senang sekali pagi ini kita kembali bertemu di dalam acara Sapaan Teduh Pagi GBKP Klasis Jakarta, Kalimantan. Doa dan harapan kita, Tuhan selalu memberkati kita di dalam melakukan aktivitas kita hari ini. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari kita merenungkan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan ini dapat menjadi dasar dan kekuatan bagi kita di dalam beraktivitas hari ini. Sebelum kita merenungkannya, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur atas berkat Tuhan bagi kami hingga pada saat ini. Kami telah Engkau anugerahkan hari yang baru dan kami sungguh yakin hari ini juga Tuhan akan memberkati semua aktivitas kami. Kami akan merenungkan sebahagian dari kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang mengurapi kami sekalian agar firman-Mu dapat kami terima dan lakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan bersyukur. Amin. Saudaraku, mari kita membuka bahagian Alkitab yang tertulis dari kitab 1 Petrus 5 ayat yang ke-5. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Demikian juga kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Demikianlah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pagi ini. Saudaraku yang terkasih, ada dua hal yang diingatkan oleh Rasul Petrus kepada setiap jemaat, setiap orang Kristen yang berada di semua tempat, termasuk bagi kita pada saat ini. Apa yang diingatkan Rasul Petrus? Yang pertama, demikian juga kamu, hai orang muda. Siapakah yang dimaksud dengan orang muda? Orang muda itu umumnya adalah orang-orang yang memiliki umur yang masih muda. Tetapi dalam konteks ini, orang muda itu juga berarti orang-orang yang baru saja menjadi Kristen, yang menerima Tuhan Yesus Kristus. Nah, dikatakan di sini, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Yang dimaksud dengan orang tua adalah orang-orang yang dipilih jadi penatua, yang dipilih menjadi pemimpin di tengah-tengah jemaat. Artinya, bagi orang-orang yang masih muda, orang-orang yang baru mengenal Kristus, harus benar-benar tunduk dan patuh kepada para penatua-penatua, para orang-orang yang dituakan untuk memimpin jemaat, sehingga pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh para tua-tua itu bisa diterima dan dapat dimengerti serta dapat dipraktikkan dalam kehidupan mereka masing-masing. Nah, ketika orang-orang muda tidak tunduk kepada pengajaran yang disampaikan para pemimpin-pemimpin jemaat, tentu pengajaran itu tidak akan bisa dilakukan di dalam kehidupan mereka. Yang kedua dikatakan di dalam renungan kita, dan kamu semua
Yang dimaksudkan di sini adalah baik orang muda dan para tua-tua atau pemimpin-pemimpin jemaat. Tidak ada terkecuali di dalam persekutuan itu. Semua harus merendahkan diri seorang terhadap yang lain. Saudaraku yang terkasih, yang dimaksudkan dengan merendahkan diri di sini adalah menekan ego, menekan keakuan masing-masing, baik orang muda dan para pemimpin-pemimpin jemaat. Mereka bersama-sama merendahkan diri, berarti mereka tidak egois, tidak memikirkan diri sendiri, mau mendengarkan nasihat dari orang lain, dan mau memberikan apa yang terbaik bagi orang lain. Bukan mementingkan diri sendiri atau berusaha untuk mengalahkan orang lain dalam setiap perdebatan dan sebagainya. Dan ini adalah salah satu kunci dari hidup dalam perdamaian. Hidup dalam perdamaian adalah hidup yang mampu untuk merendahkan diri satu dengan yang lain dan menghargai orang lain yang ada di sekitar kita. Dan dikatakan Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihi orang-orang yang rendah hati. Tentu saja dengan kita merendahkan hati, merendahkan diri kita, ini adalah hal yang menyenangkan Tuhan. Sebaliknya, ketika kita mempertahankan ego kita, meninggikan hati kita menjadi orang-orang yang congkak, ini adalah sifat yang tidak disenangi oleh Tuhan. Saudaraku yang terkasih, demikianlah nasihat firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita hari ini, sehingga kita semakin dimampukan untuk saling menghormati satu dengan yang lain, saling merendahkan diri satu dengan yang lain di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan persekutuan kita. Tuhan yang memberkati, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur atas sapaan firman-Mu pagi ini, yang semakin menguatkan kami untuk saling merendahkan diri, merendahkan hati satu dengan yang lain. Karena ini adalah hal yang berkenan bagi Tuhan. Bapa di surga, pada saat ini juga kami mau bersatu hati, berdoa, bersyafaat secara khusus kepada orang tua kami yang sudah saitun, yang sudah lanjut usianya. Kami berdoa agar Tuhan yang tetap menganugerahkan kesehatan, sukacita dan damai sejahtera bagi mereka, sehingga mereka pun tetap dapat melakukan aktivitas mereka dan mereka tetap bersukacita di dalam memuji dan memuliakan Tuhan. Apabila ada orang tua kami yang sedang mengalami pergumulan kesehatan, Tuhan yang memberikan kesembuhan dan pemulihan bagi mereka. Demikian juga bagi semua keluarga orang tua kami yang sudah saitun. Engkau berkati anak-anak, cucu-cucu dan cicit mereka, sehingga mereka dapat hidup damai, hidup penuh dengan sukacita. Apabila ada yang sedang mengalami pergumulan-pergumulan dalam kehidupan mereka, Engkau yang memberikan jalan keluar yang terbaik. Bapa di surga, kami juga mau berdoa buat seluruh pengurus unit-unit pelayanan di GBKP Kelasi Jakarta Kalimantan. Engkau berkati sehingga unit-unit pelayanan ini dapat melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanannya dengan baik, dengan sukacita sesuai dengan kehendak Tuhan. Hari ini juga kami mau melakukan aktivitas-aktivitas kami. Kami mohon pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan, sehingga semua aktivitas kami dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus tetap hadir dalam kehidupan kami. Di atas semua itu ampunkan kami akan dosa pelanggaran kami, agar kami layak disebut anak-anak Tuhan. Dengarkan, sempurnakan doa kami Bapa, karena kami datang berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kita. Doa Bapa kami kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Tuhan Yesus yang memberkati kita. Selamat beraktivitas. Mecua-cua.